Satu, dua. Subscribe channel ini. Lagi. Subscribe channel ini. Subscribe channel ini. Mantap. Nah, oke guys ya, sekarang kita mau servis TV ya. Tadi sudah servis showcase di situ. Apa? Tadi servis showcase di situ ya. Sekarang mau servis TV. Nah tuh guys ya TV-nya. TV-nya merek Kari. Makan lah yang ini. Merek Kari ya. Makan dulu. Iya. Ayo, bareng. Sunat nih. Galak makan dah. Oke. Sunat. Apa dengan baterai apa? Iya rusak cepat HP. Kita Iqbal lah tuh. Ada baterainya. Oke. Oke, sekarang kita buka dulu tutupnya. Nah, oke guys ya, jadi TV ini mati ya, rusaknya ya. Merek Atari ya, jadi kita coba cek kerusakannya apa ya. Kita buka dulu tutupnya. HP banget tuh dak. Oke guys ya, jadi seperti itu bentuk mesinnya. Kita buka. Iya. Ini apa? Iqbal, bang, ambil rokok pojok kulkas itu bang. Makan duduk ngintipnya. Boleh dibawa? Udah. Ngintipnya. Ngintipnya apa? Santan. Baca sudah. Ini 1, 2, 3. Nah, Veteran 3. Sudah lah di mbak sudah. Masuk YouTube ini. Ya, oke ya, kalau memperbaiki televisi tabung mati total itu yang pertama-tama itu kita cek bagian elko 450 volt ya. Untuk supply 380 volt. Ini kita cek dulu konslet atau tidak. Caranya ini ya. Multi posisi skala kali 1K. Ini tapi sebelum kita posisikan multi di ohm ya, ini kita tes dulu. Di sini biasanya masih menyimpan arus posisi TV mati. Nah ini skala 250 volt DC. Ini terus kita tempelkan ke sini ya, itu jarumnya bergerak atau tidak. Kalau jarumnya tidak bergerak, posisi 50 juga, berarti di sini tidak ada lagi tegangan yang tersimpan. Nah baru kita ubah posisi skala kali 1. Nah ini posisinya seperti ini kita tempel. Nah itu naik sedikit. Ini kalau kita balik dia tidak naik ya. Oke seperti itu, berarti bagian power supply oke, tidak ada yang short. Nah terus kalau untuk TV mati ya, sebelum kita tes tegangan, kita cek juga bagian transistor horizontal ya, pinalnya ya. Kita cek. Nah ini ya, biasanya posisinya di dekat playback. Nah ini ya, jadi transistor horizontal ini cara mengukurnya ini ada kaki 3, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Nah ini kalau kaki tengah ini dia sebagai horizontal out ya, kolektor, dia terhubung ke kaki playback. Ini kalau posisi TR bagus, kalau kaki tengah ini kita tempelkan probe merah, ini kita tempel ke sini, kita tempel ke sini, dia bergerak. Tapi kalau kita balik seperti ini, kalau posisi transistornya masih bagus, dia tidak bergerak. Nah, tapi ini bolak-balik bergerak ya, seperti ini. Berarti menandakan kemungkinan transistor ini short. Tapi kadang belum tentu juga transistor short, bisa juga playback short. Nah untuk memastikannya ini transistor kita copot dulu, nanti kita ukur di luar.
Oke, kita copot dulu. Oke ya, teman-teman semua ya. Ini transistor final horizontalnya ya, TV Akari Slim 21 inci. Ini dia menggunakan C5296. Nah, kalau transistor ini yang kodenya C5296 ini biasanya dia menggunakan dioda. Nah, kalau transistor dengan kode ini ya, kebanyakan dia juga ada yang dengan tidak menggunakan dioda atau transistor regulator. Nah, kali ini kita coba ini ya, kita coba cara mengukur transistor ini dia menggunakan dioda. Nah, caranya seperti ini. Kalau transistor bagus, ini posisi ya, kita kali 1K. Nah, kalau transistor bagus, kalau probe merah kita tempel ke kaki tengah, itu jarumnya bergerak ya, seperti itu. Ini ya, jarumnya diperhatikan ya, seperti itu jarumnya bergerak. Tapi kalau kita balik probe hitam ini ke tengah, itu jarumnya harus tidak bergerak. Itu kalau transistor bagus. Nah, ini kita coba ukur. Nah, ini tidak bergerak. Nah, tidak bergerak ya. Oke, seperti itu. Berarti transistor ini bagus ya, tidak short. Seperti ini ya. Tuh. Jadi cara mengukur transistor yang dengan menggunakan dioda seperti ini ya. Jadi kalau sudah kita bolak-balik hitamnya di sini, jarum tidak bergerak, berarti transistornya bagus. Berarti televisi ini ada gangguan lain ya, bukan transistornya yang short. Jadi kita cek lagi kendalanya di mana. Nah, ini ya, kaki tengah dia masih short ya. Masih short. Jadi kita cek dulu. Ya. Nah, oke ya teman-teman ya. Ini transistornya tadi sudah kita ukur, transistornya bagus ya. Berarti dia masih ada kendala short ya. Ini kita ukur posisi kali 1. Ini kita ukur dia masih posisi konslet atau short ya. Ini kita bolak-balik. Dia kalau posisinya bagus dia tidak jalan bolak-balik. Ini kalau yang probe merah di sini, ini di sini dia jalan, tapi kalau kita balik dia tidak jalan, itu bagus. Tapi kalau dia bolak-balik jalan seperti ini, berarti di bagian ini ada short. Nah, kalau untuk sudah kasus seperti ini, shortnya bisa di sini ya, di dioda damper. Dioda damper ini ya, untuk damper kapasitor resonan ya. Bisa juga dia kemungkinan short di playback. Nah, yang pertama kita akan coba dulu ukur diodanya ya, dioda dampernya. Nah, ini di bagian dioda dampernya juga dia ada short. Otomatis kapasitor resonannya juga short ya. Nah, kalau kita ukur seperti ini memang belum pasti ya. Jadi untuk memastikannya kita cabut seperti tadi ya. Sekarang kita cabut dulu dioda dampernya, kita ukur. Nah, oke ya teman-teman ya, ini televisi Akari Slim ini dia menggunakan 2 dioda damper ya. Ini kodenya berapa ini? Tapi kodenya nggak kebaca ya. Nah, tapi intinya posisinya untuk dioda damper kapasitor resonan ya. Nah, cara mengukur dioda ya seperti biasa ya. Ini probe merah dan probe hitam ini kita tempel ke, kalau yang ada tanda les putih ini ya, ini posisinya positif atau posisi probe merah ini di sini seperti itu. Nah, ini kita ukur, lihat testernya. Ini kita ukur probe merah dia ada les putih, itu jarumnya bergerak. Ini posisi kali 1K ya, itu jarumnya bergerak. Ini kalau kita balik posisinya dia tidak bergerak. Nah, berarti dioda damper ini bagus juga. Sekarang kita ukur posisi dioda damper satunya ya. Ini enggak kita copot ya, kita copot kaki sebelah aja. Cara mengukurnya sama seperti tadi ya. Ini kita balik. Nah, kita balik tidak bergerak, berarti dioda damper yang satunya oke. Nah, ini sekarang kemungkinan
mengarahnya ke playback ya. Tapi sebelum kita ponis playback, kita coba cek dulu dioda B+ ya. Dioda B+ atau dioda untuk PCC tegangan 115 volt. Karena dioda B+ nya juga biasanya sering kejadian short. Nah, ini dioda untuk tegangan 150 volt ya, umumnya seluruh TV tabung kalau dia menggunakan trafo switching ini ya, umumnya biasanya dia selalu di bagian ini ya. Kalau ini sih di nomor 3 biasanya dia posisinya nggak jauh dari sini ya, 1 2 3, atau bisa juga kadang posisinya di pin 1. Tapi untuk memastikannya kita cari saja ini ya, ada Elco 160 volt. Nah itu untuk tegangan B+. Nah sekarang kita coba copot dulu dioda B+. Kita copot dulu, apakah dia masih short atau tidak. Nah kita pas. Jadi untuk mengecek TV mati dengan kasus seperti ini ya, dengan kasus konslet di bagian tegangan tinggi, itu kita cek satu persatu ya. Jadi kita pastikan bagian mana yang rusak. Ini dioda B+. Kabel panjang juga. Kabel itu. Nah, kita copot diodanya ya. Kita copot benar. Kita lepaskan dari mesinnya. Oke. Nah ini ya, ini dioda B+ nya sudah kita copot. Sekarang kita ukur apakah dia short atau tidak. Cara mengukurnya seperti tadi ya, yang ada list putih ini positif, di probe merah. Oke. Nah, ya. Nah kita ukur, buka baut tuh, kita ukur seperti tadi ya. Nah dia oke, bagus ya, berarti dioda B+ nya bagus. Nah tinggal berarti mengarahnya tinggal satu ya, yang konslet playback. Nah ini playbacknya mau kita copot dulu pin B+ dan pin horizontal out. Coba kita cek apakah dia masih short atau tidak. Kita copot dulu pin B+ nya ya, pin B+. Nah ini ya. Jadi setiap playback ya dengan nomor-nomor yang berbeda, itu posisi pinnya itu berbeda-beda walaupun satu merek ya. Kalau ini Akari Slim ini posisi pin B+ nya ini ya, 1 2 3 4 di kaki nomor 4, di pin nomor 4 untuk televisi Akari ini. Nah kita copot dulu jalur pin yang terhubung ke jalur B+. Nah terus kita copot juga jalur pin playback yang menuju ke horizontal out ya. Horizontal out itu dia ke kaki tengah transistor yang kita buka tadi ya, yang C5296. Nah kita gini aja lah, langsung kita copot playbacknya. Kita copot benar langsung playbacknya, nggak usah copot pin. Copot apakah dia masih konslet atau tidak. Mati dulu, enggak apa-apa, sampai itu beda apa wes? Ya. Iya mati wes. Jadi ada teman lagi servis kulkas ya, jadi mau pasang lampu karena tadi pas diperbaiki lampunya rusak. Nah, lampunya itu baru dibeli ya,
bukan kulkas ya, showcase. Karena showcase memang keseringan lampunya putus, tapi kadang juga dia balasnya ya rusak. Umumnya dia menggunakan balas elektronik. Nah, itu sering rusak, apalagi posisi listrik tidak stabil. Sekarang kita copot playbacknya, langsung kita copot saja playbacknya ya, nggak usah kita copot pin. Apakah di bagian horizontal out ini masih short atau tidak? Nah, kalau di bagian horizontal out ini tidak short, kita ukur posisi playback dicabut, berarti positif playback atau FBT transformer ini rusak ya. Nah, sekarang kita coba ukur di horizontal out. Tetap ya, seperti ini kali 1 ada ampermeter ya. Nah, ini probe merah kita tempelkan dulu ke kaki tengah ya, kaki tengah seperti tadi. Kita coba ukur ya. Ya, dia tidak short lagi ya. Nah, sekarang kita pastikan langsung kita ukur ke kaki FBT nya atau kaki playback. Nah, ini untuk memastikan playback ini short ya, bisa kita ukur. Jadi ini jalur horizontal out dan B plus ini terhubung kumparannya di dalam, tapi dia tidak terhubung ke ground karena ini arus tinggi ya. Arus tinggi ini dia kumparan di dalam tidak terhubung ke ground, terkecuali untuk arus rendah ya, sekitar 12 volt 16 volt itu kumparan di dalamnya terhubung ke ground. Tapi khusus untuk arus tinggi B plus dan horizontal out itu kumparannya tidak terhubung ke ground. Nah, sekarang kita ukur kali 1K ya, kali 1K. Cara mengukur playback konslet ini ya, seperti ini. Untuk TV ini ya, TV ini Akari Slim 21, nomor playbacknya tidak ada lagi ya, sudah hilang kertasnya sudah hilang. Nah, cara mengukur playback short atau tidak seperti ini ya, dengan kita pastikan tadi. Nah, ini kita ukur ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ada 10 pin. Nah, ini kita menghitungnya ini dari pin ini ya, 1 2, berarti posisi horizontal out pin 2 ini, pin 2 3 4 B plus 4 B plus 4. Nah, pin 2 dan pin 4 ini terhubung. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, multinya dilihat tuh bergerak. Nah, itu terhubung. Tapi kalau ke sini dia ada yang tidak terhubung seperti itu. Nah, tapi sekarang kita cek ground. Nah, kalau playback bagus, horizontal out dan ground ini tidak terhubung. Tapi kalau dia terhubung, berarti playback short. Ground nomor ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, nomor 7 ground. Oke ya, ini ground berarti 1 2 3 4 5 6 7 ya, ini pinnya nomor 7. Nah, pin 7 ground ini dia tidak terhubung dengan horizontal out ya, harusnya kalau bagus. Nah, seperti itu teman-teman, ini pin 7 ground, ini pin 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 ini ya. Nah, playback ini pin 7 ground ini terhubung dengan ground ya, horizontal out dan ground terhubung. Nah, ini kalau sudah posisi macam seperti ini berarti positif playback konslet. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara mengukur playback, cara mengukur dan memastikan playbacknya short atau tidak. Jadi patokannya di ground dan horizontal out atau B plus itu tidak terhubung. Kalau dia terhubung konslet berarti playbacknya atau short. Nah, ini playbacknya short ya, kita mau cari dulu playbacknya, nanti kalau ada kita pasang dan kita tes sama-sama. Oke ya, tunggu kelanjutannya. Saya cari dulu playbacknya, nanti kalau sudah dapat saya pasang.
Oke guys ya, TV-nya sudah hidup ya. Tuh guys, tuh. Nah, sudah hidup ya. Yang jatuhnya ada. Oke guys, jadi seperti itulah ya proses dari cara memperbaiki TV tabung mati total lengkap ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yang penting di subscribe dan like ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan membuat channel-channel membahas yang lain-lain juga ya. Oke, terima kasih.